pertemuan minggu kelima ini adalah tentang faktor yang mempengaruhi erosi. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang macam-macam erosi. Sekarang kita mempelajari apa sih yang mempengaruhi terjadinya erosi tersebut. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi erosi dengan begitu besarnya bahaya erosi yang pada akhirnya merugikan kehidupan manusia, sehingga beberapa ahli membagi faktor yang menjadi penyebab erosi dan berupaya untuk menanggulanginya. Ini berdasarkan Rahim tahun 2000, beberapa faktor yang mempengaruhi erosi yaitu pertama dibagi di dalam 3 item utama, yaitu energi, energi yang meliputi tentang hujan, air limpasan, angin, ya, kemiringan, dan panjang lereng. Inilah yang menyebabkan terjadinya energi bergeraknya daripada erosi tersebut. Kemudian yang berikut adalah ketahanan yang mempertahankan sehingga erosi tidak terlalu besar, yaitu erodibilitas tanah ditentukan oleh sifat fisik dan kimia tanah itu. Jadi kalau dia erodibilitasnya tinggi berarti semakin kuat terjadinya erosi pada saat tersebut. Kemudian bagian yang ketiga adalah proteksi yang mempertahankan atau melindungi tanah dari terjadi erosi. Proteksi ini berupa penutupan tanah, ya, baik oleh vegetasi atau lainnya, serta ada atau tidaknya tindakan konservasi yang dilakukan. Misalnya tindakan konservasi pada daerah tanah miring, misalnya membuat sistem terasering, atau misalnya membuat sistem penanaman searah dengan arah kontur. Lebih lanjut lagi bahwa kemampuan erosi atau agen erosi, kebekaan erosi dari tanah, kemiringan lereng, dan keadaan alami dan tanaman penutup tanah itu adalah merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi. Ini berdasarkan Al-Sad 1989 menyatakan bahwa erosi adalah akibat interaksi antara kerja iklim, ya, bagaimana iklim, topografi, tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, dan manusia, ya, manusia terhadap tanah. Jadi bagaimana faktor itu berinteraksi dengan tanah. Di mana hal itu dinyatakan dalam suatu rumus bahwa erosi adalah fungsi dari fungsi dari iklim, ya, fungsi dari iklim, kemudian fungsi dari iklim, kemudian vegetasi, manusia, kemudian topografi, dan tanah, ya. Jadi kalau kita lihat dalam rumus di bawah ini, ya, bahwa erosi adalah fungsi dari bagaimana dia punya iklimnya, bagaimana dia punya topografi, bagaimana dia punya vegetasi yang melindungi tanah, kemudian bagaimana tanah dan bagaimana manajemennya atau manusia dalam mengolah lahan tersebut. Jadi ini adalah faktor dari yang menyebabkan terjadinya erosi. Di mana tadi udah dia dibagi dalam 3, bahwa di situ ada energi, kemudian di situ ada ketahanan daripada tanah, dan di situ ada proteksi yang melindungi tanah tersebut. Kalau kita lihat secara hierarki, ya, bahwa erosi itu disebabkan oleh erosivitas, bagaimana kekuatan daripada hujan yang iklim ini menyebabkan terjadinya erosi daripada tanah. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi daripada erodibilitas, yaitu daya tahan tanah sehingga tidak terjadi erosi yang besar. Ya. Di sini ada bagaimana sifat tanah itu, ya. Apakah dia mudah tererosi atau tidak, ya. Itu ditentukan bagaimana sifat fisik dari tanah. Kemudian yang berikutnya adalah erodibilitas. Dengan adanya erodibilitas ini juga nanti akan dipengaruhi oleh pengolahan tanah dan tanaman, ya. Pengolahan tanah itu bisa berupa bagaimana topografi pada daerah tersebut, ya.
bagaimana vegetasi atau proteksi penutupan lahannya, dan bagaimana proteksi manajemen daripada pengolahan lahan yang dilakukan manusia. Sehingga di dalam rumus yang sebelumnya itu disebutkan bahwa erosi adalah fungsi dari iklim, fungsi daripada tanah, fungsi daripada topografi, fungsi dari vegetasi, dan fungsi dari manajemennya atau bagaimana manusia mengolah lahan tersebut. Jadi inilah yang mempengaruhi terjadinya erosi. Jadi kalau kita lihat ini ada dua, ya, bagaimana triggernya yaitu curah hujannya, dan bagaimana ketahanannya, ya. Di dalam ketahanan ini bagaimana sifat tanahnya, kemudian bagaimana pengolahan tanah dan tanah. Kalau kita lihat dari iklim, ya, iklim ini dilihat bahwa bagaimana dia punya curah hujan dan suhunya, terutama kita di daerah tropis, ya. Kemudian hujan ini juga yang berpengaruh adalah mengenai iklim basah, sehingga kemampuan erosivitas hujan untuk menyebabkan terjadinya erosi itu dibagi di dalam intensitas curah hujan, sehingga di sini bisa dilihat bahwa kalau dia curah hujannya 0 sampai 5, ya, 0 sampai 5 mm per jam, ini jamnya maksudnya, dia itu sangat rendah. Kalau dia 5 sampai 10 menit per jam, ya, milimeter per jam, itu dia rendah. Dia lebih 25 sampai 50 dia itu agak tinggi, dan dia itu dianggap sangat besar apabila intensitas curah hujannya itu lebih besar daripada 75 mm per jam. Jadi dia sangat tinggi, ya. Berarti semakin besar dia punya intensitas, semakin besar daya erosivitas. Kalau kita lihat iklim, ya, kalau kita lihat berdua ini, tentu yang gambar di atas ini intensitas curah hujannya tidak terlalu besar. Tapi kalau kita lihat yang gambar di bawah, ya, intensitas hujannya itu dia sangat besar. Kita lihat daripada jumlah hujan yang masuk ke dalam, yang turun ke permukaan bumi, ya. Iklim merupakan faktor terpenting dalam masalah erosi, ya, sehubungan dengan fungsinya tentunya sebagai agen pemecah dan alat dan transportasi, ya. Faktor iklim yang mempengaruhi erosi adalah hujan tentunya, ya. Jadi semakin banyak curah hujan, intensitas dan distribusi hujan akan menentukan dispersi hujan terhadap tanah, ya. Terhadap tanah, jumlah dan kecepatan permukaan serta besarnya kerusakan erosi yang disebabkan. Dan lebih lanjut lagi bahwa angin juga itu adalah faktor yang menentukan kecepatan jatuhnya hujan, ya. Kalau kita lihat gambar yang di bawah, anginnya itu lebih kencang dibanding dengan di atas, sehingga di bawah itu lebih besar butir hujannya dibanding dengan di atas. Jadi angin selain sebagai agen transportasi dalam erosi, di beberapa kawasan juga bersama-sama dengan temperatur, kelembaban, dan penyinaran matahari itu berpengaruh juga terhadap evapotranspirasi, bagaimana penguapan dari vegetasi tersebut, sehingga mengurangi kandungan air dalam tanah, yang berarti memperbesar kembali infiltrasi air ke dalam tanah, karena tanah itu tidak ada jenuh lagi, sehingga air itu bisa masuk ke dalam tanah lagi. Kemudian kalau kita lihat ini akibat curah hujan ini bisa menyebabkan banjir di daerah hilir, ya. Kalau kita lihat bahwa iklim merupakan faktor yang terpenting dalam masalah erosi sehubungan dengan fungsinya sebagai agen pemecah dan transportasi, ya. Sehingga sifat-sifat yang perlu diketahui dari curah hujan itu adalah bagaimana intensitas curah hujan. Jadi intensitas curah hujan ini menunjukkan banyaknya curah hujan per satuan waktu. Biasa itu dalam satuan milimeter per jam atau milimeter per hari, ya. Kemudian jumlah hujan. Jumlah hujan ini menunjukkan banyaknya air hujan selama terjadi hujan. Jadi selama 1 bulan atau selama 1 tahun, dan
sebagainya. Itu adalah jumlah hujan. Makanya biasa disebut curah hujan dalam bulan Januari, berapa curah hujannya per bulan, ya. Sehingga suatu daerah berapa curah hujannya per tahun, ya. Itu bisa kita sebut sebagai jumlah hujan. Kalau intensitas adalah banyaknya curah hujan per satuan waktu, apakah dia per jam atau dia per hari. Kemudian distribusi hujan itu menunjukkan penyebaran waktu terjadinya hujan. Misalnya dalam satu hari distribusinya apakah dia merata hujan terus sepanjang hari atau dia hanya pada jam-jam tertentu. Ya. Distribusi hujan juga ini berpengaruh, misalnya pada suatu wilayah itu dia hujan, apakah dia hujannya merata dalam misalnya satu wilayah itu merata atau dia hanya pada daerah dataran tinggi. Kemudian faktor berikutnya setelah curah hujan adalah kelerengan, ya. Jadi kelerengan dan panjang lereng, ya, adalah dua faktor yang menentukan karakteristik topografi pada suatu daerah aliran sungai. Sebagai contoh kita lihat gambar ini, karena dia mempunyai daerah yang sangat berlereng dan dia panjang sehingga menyebabkan kekuatan energi dari longsor ini menjadi sangat besar. Kalau misalnya dia pendek mungkin tidak terlalu besar kejadian erosi yang terjadi pada daerah tersebut, ya. Jadi kedua faktor tersebut penting untuk terjadinya erosi karena faktor tersebut menentukan besarnya kecepatan, ya, karena dia panjang dan miring, ya, dan volume air larian. Kalau misalnya pada daerah ini memang dia berlereng tapi tidak terlalu panjang, mungkin volumenya tidak terlalu besar. Unsur lain yang mempengaruhinya adalah konfigurasi, keseragaman, dan arah lereng. Ya. Panjang lereng dihitung mulai dari titik pangkal aliran, mulai dari air itu mengalir, ya, aliran permukaan, sampai pada titik di mana air itu masuk ke dalam suatu saluran sungai. Jadi itu yang dihitung. Jadi kalau misalnya ini adalah daerah yang berlereng, mulai dari sini sampai di daerah sungai yang masuknya saluran sungai yang ada di bawah. Jadi air yang mengalir di permukaan tanah akan terkumpul di ujung lereng, ya, di bagian bawah. Dengan demikian lebih banyak air yang mengalir, maka semakin besar kecepatannya di bagian bawah lereng daripada bagian atas. Jadi kalau misalnya dia di daerah sini mungkin kecepatan airnya itu tidak terlalu besar, tapi setelah di bawah itu karena dia panjang, ya, dan mempunyai kemiringan yang sangat miring sehingga dayanya itu akan semakin besar pada daerah bagian bawah, ya. Makanya di daerah hulu itu biasanya tidak terlalu besar airnya, tapi setelah daerah hilir menjadi sangat besar karena perkumpulan dari pertemuan dari beberapa air. Itu kalau kita lihat lebih lanjut bahwa di dalam topografi itu yang diperhitungkan adalah bagaimana kemiringan tanahnya, ya. Kemudian bagaimana panjang tanahnya. Kemiringan dan panjang tanah ini paling berpengaruh terhadap erosi dan aliran permukaan. Kemudian bagaimana konfigurasi lerengnya, bagaimana bentuk lerengnya. Kemudian bagaimana keragaman lerengnya, apakah dia lerengnya itu sangat beragam atau dia hanya satu ragam saja. Kemudian arah lerengnya itu menghadap kemana, ya. Jadi inilah faktor-faktor dalam topografi, ya. Dan yang paling berpengaruh terhadap terjadinya erosi adalah bagaimana kemiringan tanah dan bagaimana panjang lerengnya. Jadi kemiringan dan panjang lereng adalah dua faktor yang menentukan karakteristik topografi pada suatu daerah aliran sungai. Jadi kedua faktor tersebut untuk terjadinya erosi, ya, karena faktor tersebut menentukan besarnya kecepatan dan volume air lariannya atau air permukaan. Unsur lain yang berpengaruh tentu yang tadi disebutkan bahwa konfigurasi, keseragaman, dan arah lereng. Kemudian panjang lereng itu lebih diulangi lagi bahwa mulai itu di titik dari
titik pangkal aliran permukaan ya paling atas sampai pada titik di mana air itu masuk ke dalam saluran atau sungai ya. Kemudian air yang mengalir di permukaan tanah akan terkumpul di ujung lereng dengan kecepatan. Dengan demikian berarti bahwa lebih banyak air yang mengalir dan semakin besar kecepatan di bawah aliran. Jadi air itu akan berkumpul di bagian bawah lereng. Ya. Jadi erosi akan meningkat apabila lereng semakin curam dan semakin panjang. Ya. Jadi kalau dihubungkan dengan faktor lereng, kalau dia semakin curam dan semakin panjang lerengnya, pasti akan semakin besar erosi yang terjadi. Itu kalau kita lihat dari sisi kemiringan lereng dan panjang lereng, atau dalam hal ini adalah topografi. Kemudian kalau kita lihat daripada faktor proteksi yang kita sebut sebagai vegetasi yang melindungi tutupan lahan, ya. Jadi vegetasi ini adalah penutup tanah yang baik, misalnya bisa kita lihat seperti rumput yang tebal, ya, tentu dia akan melindungi tanah dari terjadinya erosi. Kemudian hutan yang lebat yang akan menghilangkan pengaruh hutan dan topografi terhadap erosi, ya. Jadi dengan adanya hutan itu bisa akan menghilangkan daya hantam hujan ya, terhadap tanah secara langsung. Seperti yang dikemukakan sejak 1995 bahwa yang lebih berperan dalam menurunkan besarnya erosi adalah tumbuhan ya, karena dia merupakan stratum atau strata vegetasi yang akan menentukan besar kecilnya erosi percikan yang terjadi. Jadi vegetasi itu dia akan melindungi tanah ya, dan melindungi tanah dari terjadinya erosi. Kalau kita lihat bagaimana sebenarnya vegetasi itu bisa melindungi tanah daripada terjadinya erosi. Pertama adalah dengan adanya vegetasi dia akan mengintersepsi hujan, dalam artian bahwa dia akan menahan hujan secara langsung, kemudian dia intersepsi. Dari hasil intersepsi itu dia akan mengurangi kecepatan aliran permukaan dan kekuatan perusak terhadap tanah. Jadi air itu yang dulunya bulirnya besar, kemudian dia intersepsi menjadi butir-butir yang kecil, kemudian dia akan mengurangi daya energi kinetik air hujan itu untuk menghantam tanah. Ya. Kemudian vegetasi juga itu nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana permukaan tanah. Kemudian pengaruh transpirasi terhadap kecepatan aliran permukaan nanti itu berpengaruh. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh vegetasi adalah berpengaruh juga terhadap tindakan manajemen daripada yang akan dilakukan oleh manusia terhadap wilayah tersebut. Jadi pengaruh vegetasi itu bisa kita lihat di sini, ada intersepsi, mengurangi kecepatan aliran permukaan dan kekuatan perusak air, ya. Kemudian pengaruh akar dan kegiatan-kegiatan biologi, ya, yang berhubungan dengan pertumbuhan vegetasi dan mempengaruhi terhadap stabilitas dan produktivitas tanah. Jadi akar ini nanti juga akan membuat pori-pori tanah, memperbesar pori-pori tanah sehingga air itu akan berkurang aliran permukaannya dan masuk ke dalam tanah sebagai air infiltrasi. Ya. Kemudian ada proses transpirasi yang mengakibatkan kandungan air tanah akan berkurang sehingga meningkatkan kapasitas infiltrasi. Ini adalah fungsi daripada vegetasi untuk melindungi tanah daripada terjadinya erosi. Jadi kalau misalnya proses transpirasi itu terjadi, menyebabkan kandungan air tanah itu berkurang. Jadi dia melalui akarnya itu dan mengisap air dari tanah sampai ke daun, ya, dan melakukan proses fotosintesis sehingga air dalam tanah itu tidak jenuh lagi dan air itu bisa masuk ke dalam tanah sehingga aliran permukaan itu akan berkurang. Berbeda dengan daerah yang terbuka lahannya, air itu langsung air hujan itu langsung mengenai tanah dan menyebabkan erosi percikan sehingga akibat erosi percikan ini butir-butir tanah itu bisa menutupi pori tanah sehingga infiltrasi air ke dalam tanah itu akan berkurang dan menyebabkan aliran permukaan bisa.
Jadi ini sama dengan yang tadi ya. Oke, itu tentang vegetasi. Bagaimana tanahnya sendiri? Ya. Jadi menurut Arsat 1982 menerangkan bahwa berbagai tipe tanah mempunyai kepekaan terhadap erosi yang berbeda-beda. Jadi setiap tipe tanah itu mempunyai daya tahan terhadap erosi yang berbeda. Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi kepekaan erosi yaitu di sini ada bagaimana sifat tanah yang mempengaruhi erosi. Erosi itu infiltrasi, permeabilitas, kemudian permeabilitas menahan air, dan sifat tanah yang mempengaruhi ketahanan struktur tanah terhadap dispersi atau penggigisan oleh butir-butir hujan yang jatuh dan menyebabkan aliran permukaan. Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi itu adalah pertama bagaimana tekstur daripada tanah, ya. Bagaimana struktur, bagaimana bahan organik dari tanah, kemudian bagaimana kedalamannya, kemudian bagaimana sifat lapisan tanahnya, dan bagaimana tingkat kesuburan dari tanah. Jadi ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kepekaan terhadap erosi. Ya. Jadi sifat-sifat tanahnya itu adalah yang pengaruhnya itu tekstur dan struktur, bahan organik, kedalaman, sifat lapisan tanah, dan tingkat kesuburan. Kalau kita lihat secara mudah, ini ada 7, yaitu tekstur, struktur tanah, bahan organik, kedalaman tanah, sifat lapisan tanah bagian bawah bagaimana, dia kedap atau tidak, ya. Kemudian bagaimana kesuburan, dan bagaimana kepekaan tanah terhadap erosi. Ini adalah sifat-sifat yang mempengaruhi sifat-sifat tanah yang mempengaruhi terjadinya erosi. Kalau kita lihat tekstur tanah adalah perbandingan relatif antara bagaimana partikel tanah dalam suatu massa tanah, terutama perbandingan antara fraksi pasir, debu, dan lempungnya. Ya, kalau misalnya kita lihat ini pasir, ya, berarti dia infiltrasinya itu sangat cepat masuk ke dalam tanah. Ya, kalau misalnya kita lihat debu, dia infiltrasi masuk ke dalam tanah, tapi dia itu ada yang aliran, beberapa aliran permukaan. Kalau dia lempung, dia ini ada air masuk ke dalam tanah, tapi infiltrasinya tidak terlalu besar, ya. Tapi dia akan kedap nanti, ada daerah kedap di bawah, sehingga aliran permukaannya sangat besar. Jadi ini adalah kalau kita kalian sudah belajar geologi tanah, pasti kalian paham ini bahwa ada 12 kelas dalam segitiga tekstur. Tentu yang kita lihat bahwa fraksinya adalah bagaimana fraksi debunya, kemudian bagaimana fraksi lempungnya, dan bagaimana fraksi pasirnya, sandy. Jadi di situ 12 kelas itu adalah pasir berlempung, lempung berpasir, kemudian lempung berarti dia dominan debunya, kemudian lempung berdebu, lempung liat, ya, berarti dia lebih banyak sipnya, ya. Kemudian ada liat di sebagian, lempung liat berpasir, berarti dominan lempung, ya. Kemudian lempung liat berdebu, kemudian liat berpasir, ya, clay, ya, ini silty clay. Kemudian liat berdebu, dan liat ini adalah 12 kelas dalam segitiga tekstur. Kalau kita lihat pola infiltrasi ini, bisa kita lihat kalau dia berpasir, ya, berarti dia infiltrasi airnya ke dalam tanah itu sangat cepat. Sisa kita lihat bagaimana bedrocknya di bawah nanti. Oke. Jadi berikutnya adalah struktur tanah. Bagaimana struktur tanah itu berpengaruh terhadap terjadinya longsor, terjadinya erosi, ya. Yaitu struktur tanah adalah susunan atau agregasi partikel primer tanah dari pasir, debu, dan liat. Secara alami akan menjadi bagian berbagai kelompok partikel yang satu sama lainnya berbeda dengan ukuran dan bentuk. Tentu yang dibatasi oleh bidang. Jadi kalau kita lihat bagaimana strukturnya, misalnya mulai dari horizontal, ya, subliterary, atau ini adalah serasa tanah, ya. Kemudian bagaimana horizon A-nya atau topsoil, kemudian bagaimana
horizon E-nya atau zona leaching, ya. Kemudian bagaimana subsoilnya, ya. Bagaimana horizon C-nya atau batuan, ya, batuan induknya, ya, sampai ke batuan bedrock. Bagaimana dia strukturnya, apakah dia memiliki ini semua atau dia berbeda, ya. Kalau kita lihat ini adalah bentuk struktur tanah. Kalau misalnya dia granular, polanya dia begini, ya. Kemudian kalau blocky, batu-batuan dia begini, prismatik, dia begini. Kemudian ada kolumnar, kemudian ada platy, ya. Kemudian ada single drainnya berpadu sekali. Jadi ini bisa kita lihat dia polanya bagaimana. Ini akan mempengaruhi nanti semakin mudah tererosi atau tidak berdasarkan struktur tanah tersebut. Kemudian kalau struktur tanah ini bisa kita lihat, kalau misalnya kita bandingkan antara daerah yang tidak mempunyai vegetasi di atasnya dan pasti daerah lantai hutannya ini pasti tidak ada yang topsoilnya, ya. Topsoilnya mungkin langsung sisa tanah, ya. Lama kelamaan topsoil itu akan banyak tererosi, ya. Jadi dengan sistem begini pasti dengan struktur tanah yang begini pasti erosi itu tidak terlalu besar dibanding dengan tanah yang tidak memiliki struktur kayak gini, ya. Kemudian ada subsoilnya, ada sampai pada bedrock, ya. Jadi akar dari pohon ini dia akan membuat pori-pori tanah masuk ke dalam pori-pori sehingga air itu bisa mengalir melalui jalur akar ini sehingga bisa masuk sampai ke dalam tanah. Dengan hal tersebut aliran permukaan itu akan kecil, ya, tidak terlalu besar sehingga tidak menyebabkan aliran permukaan itu tidak menyebabkan terjadi erosi, ya. Tidak membawa tanah. Kemudian tipe tanah, ya, berbagai tipe tanah mempunyai kepekaan terhadap erosi yang berbeda. Sifat tanah yang mempengaruhi kepekaan tanah itu bagaimana sifat tanah mempengaruhi laju. Bagaimana sifat tanah itu mempengaruhi laju infiltrasi. Bagaimana sifat tanah itu mempengaruhi permeabilitas menahan air dan bagaimana sifat tanah itu mempengaruhi ketahanan struktur, ya. Jadi itulah tadi tentang faktor yang daripada tanah, yaitu dari struktur, dari tekstur, bahan organik, kedalaman, dan sifat lapisan tanah, dan tingkat kesuburan daripada tanah. Kalau kita lihat sifat tanahnya, bagaimana tekstur tanah, ya. Kemudian bentuk dan kemampuan struktur tanah. Kalau dari tekstur tadi, ya, tanah dengan tekstur kasar seperti pasir, dia itu tahan terjadi erosi karena infiltrasinya itu sangat besar yang menyebabkan aliran permukaan itu berkurang, ya. Dan karena butiran yang besar tersebut memerlukan lebih banyak tenaga untuk diangkutnya. Tekstur halus seperti dilihat, ya, tahan terhadap erosi karena daya rekatnya yang kuat sehingga gumpalan tanah itu sukar dihancurkan, ya. Kemudian tekstur tanah yang paling pekat terhadap erosi adalah yang debu dan pasir sangat halus, ya. Oleh karena itu, semakin tinggi kandungan debu dalam tanah, maka tanah tersebut akan menjadi pekat terhadap erosi. Berarti kalau kita lihat, ya, dari segi tiga tekstur tadi, berarti semakin dia daerah sini, ya, semakin mudah terjadi erosi, ya. Kalau dia berpasir dan lihat ini erosinya tidak terlalu besar. Berarti kalau dia silty clay loam, silty loam, ya, dan silt itu mungkin dari tadi itu dia mudah terjadi erosi, ya. Kemudian bentuk dan kemantapan struktur tanah, ya. Jadi bentuk struktur tanah yang membulat seperti granular, lemah, gumpal, membulat akan menghasilkan tanah dengan daya serap tinggi sehingga air mudah meresap ke dalam tanah. Jadi kalau dia granular, lemah dan gumpal, ya, dia itu tidak mudah terjadi erosi karena daya serap airnya itu ke dalam tanah itu sangat cepat, ya. Dan aliran permukaan menjadi kecil sehingga erosi itu kecil.
Kalau struktur tanah yang mantap tidak akan mudah hancur dan dipukul tentunya oleh air hujan dengan intensitasnya, akan tahan terhadap erosi juga ya. Jadi kalau dia struktur tanahnya mantap tidak akan mudah terjadi erosi. Sebaliknya struktur tanah yang tidak mantap sangat mudah dipukul air hujan, sehingga butir-butir air hujan itu akan menutupi pori tanah dan menyebabkan infiltrasi air ke dalam tanah itu berkurang dan menyebabkan aliran permukaan, sehingga lama-kelamaan dia akan membawa tanah sehingga terjadilah erosi. Ya. Kemudian sifat tanah berikutnya adalah daya infiltrasi tanah. Ya. Apabila daya infiltrasi tanah besar, berarti air mudah masuk ke dalam tanah sehingga aliran permukaan itu tidak aliran permukaan tanah itu kecil, sehingga erosi juga itu pasti akan kecil ya. Kemudian berikutnya adalah kandungan bahan organik ya. Kandungan bahan organik menentukan kepekaan terhadap erosi. Kenapa menentukan kepekaan terhadap erosi ya? Karena bahan organik itu mempengaruhi kemantapan struktur tanah ya. Mempengaruhi kekuatan struktur tanah ya. Tanah yang mantap tahan terhadap erosi tentunya. Kalau misalnya semakin banyak bahan organik dalam tanah, berarti dia tanahnya kurang mantapnya. Dan semakin tinggi bahan organiknya, pasti akan mudah terjadi erosi. Makanya pada tanah yang bahan organiknya tinggi, bagusnya vegetasinya itu banyak di situ, supaya dia berfungsi untuk melindungi terjadinya erosi. Kemudian yang berikutnya adalah yang menentukan juga terjadinya erosi menariknya manusia. Ya. Manusia dapat mencegah dan mempercepat terjadinya erosi, tergantung dari bagaimana manusia mengolah lahan tersebut. Ya. Manusia yang menentukan apakah tanah yang dihasilkan itu akan merusak atau tidak produktif, atau menjadi baik atau produktif secara lestari. Itu tergantung dari manusianya. Ya. Banyak faktor yang menentukan apakah manusia akan mempertahankan dan merawat serta menyusahakan tanah secara bijak sehingga menjadi lebih baik dan dapat memberikan pendapatan yang cukup untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Tentunya manusia ini bisa saja dia mempengaruhi apakah terjadi erosi atau tidak, itu tergantung daripada etika manusia itu dalam mengelola lingkungan dan bagaimana ilmu yang dimiliki tentang lingkungan tersebut. Sehingga manusia kalau dia mempunyai ilmu yang bagus dan etika yang bagus, pasti dia akan mengolah hutan itu secara bijak sehingga dia tidak mudah terjadi erosi. Ya. Faktor lain yang dapat memicu terjadinya erosi yaitu manusia sebagai makhluk yang berbudaya, ya, tentu yang memiliki akal, pikiran, dan etika. Ya. Kepekaan tanah terhadap erosi dapat diubah oleh manusia menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ya. Tergantung bagaimana manusia tersebut melakukannya. Ya. Kemudian misalnya daerah yang kelerengan dengan adanya faktor kemiringan dan panjang lereng yang besar, manusia bisa memodifikasi itu dengan membuat sistem teras ring sehingga panjang lerengnya dan lerengnya itu berkurang sehingga aliran permukaannya akan berkurang dan pada akhirnya dia itu akan mengurangi terjadinya erosi. Ya. Kemudian manusia dapat mencegah dan mempercepat terjadinya erosi tergantung dari bagaimana manusia mengolah lahan tersebut. Ya. Manusia lah yang menentukan apakah tanah yang akan dihasilkan itu akan merusak atau tidak produktif atau akan menjadi lebih baik atau produktif secara lestari. Jadi dalam hal ini bahwa proses terjadinya erosi juga itu sangat ditentukan oleh manusia. Ya. Selain banyak faktor yang menentukan itu, manusia ini mempunyai peranan penting dalam pengolahan lahan. Ya. Banyak faktor yang menentukan apakah manusia akan mempertahankan dan merawat serta mengusahakan tanah secara bijak, ya, sehingga menjadi lebih baik dan dapat memberikan pendapatan yang cukup untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Jadi biasa juga misalnya karena masalah ekonomi sehingga
penggunaan lahan yang dilakukan oleh manusia itu tidak bijak, ya, atau kurang pengetahuan tentang penggunaan lahan sehingga manusia itu tidak bijak dalam mengelola lahan. Tetapi karena misalnya dia memiliki pengetahuan akan bagaimana mengolah lahan dan bagaimana produktivitas lahan, sehingga manusia itu akan secara bijak mengolah lahannya sehingga produktivitasnya juga bisa tinggi, ya. Oke, kalau kita lihat ini, ya, pengaruh dari tindakan manusia nantinya itu tergantung daripada luas tanah pertanian, ya. Bagaimana sistem pengolahan tanah yang dilakukan. Kemudian bagaimana tingkat pengetahuan dan penguasaan teknologi, bagaimana status penguasaan lahan, kalau misalnya bukan miliknya dibilang biarkan saja, dia bukan satunya, itu pasti akan berpengaruh. Kemudian harga hasil usaha taninya, kalau misalnya dia harganya murah, pasti mendingan dia terus saja deh, harganya juga tidak terlalu besar, ya. Tapi kalau misalnya harga usahanya itu bagus, pasti dia akan merawat dengan baiknya. Bagaimana sistem perpajakan, bagaimana ikatan hutang, hubungannya ikatan hutang adalah tentu dengan banyaknya hutang, misalnya sistem hijaunya yang diberikan ke petani, itu pasti akan berpikir bahwa bagaimana supaya dia bisa memproduksi lebih banyak dalam waktu yang singkat, tentu dengan sistem yang tidak bijak nanti dilakukan, ya. Kemudian pasar dan sumber keperluan tanah, ya. Kemudian bagaimana infrastruktur pada daerah tersebut. Kalau mudah diakses itu akan lebih mempercepat terjadinya erosi. Tapi itu tergantung lagi daripada tingkat pengetahuan dan penguasaan teknologi ini. Kemudian dalam pengendalian erosi bisa dilakukan dengan cara vegetatif atau biologi, misalnya melakukan penanaman tanaman dalam larikan, ya. Kemudian penanaman tanaman penutup tanah, misalnya berupa rumput dan sebagainya. Kemudian pemutangan kembali dalam pola rehabilitasi, ya, daerah yang sudah terbuka. Kemudian pergiliran tanaman ini supaya ada yang dibuka, kemudian ada yang masih tetap, sehingga bisa diperputar dalam hal tersebut, ya. Jadi dengan adanya sistem pergiliran tanaman, tidak semua lahan itu terbuka, ya, hanya pada tanaman yang sudah matang seperti panen dan dia berputar seperti roda, ya. Kemudian penggunaan serasa, ya, ini juga penting untuk menutupi tanah supaya aliran permukaan itu tidak terlalu besar, ya. Kemudian secara mekanik, ya, jadi ada vegetatif, ada secara mekanik, ini tindak konservasi. Tentu ada pengolahan tanah, ya. Kemudian pembuatan geludan, kemudian pembuatan teras, misalnya teras bangku, gulut, labuh, dan rorak, ya. Ini adalah secara mekanik. Apalagi kalau kita kombinasikan secara vegetatif dan mekanik, itu akan lebih bagus. Jadi mekanik ini biasanya itu bertujuan untuk jangka pendek, kemudian yang vegetatif itu untuk jangka panjang, ya. Jadi berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa erosi adalah hilangnya atau terkikisnya tanah, ya, atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat yang diangkut oleh media alami ke tempat yang lain. Dalam hal ini yang dimaksud media alami adalah seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu bisa berupa air, ya, dan bisa berupa angin, ya. Erosi menyebabkan hilangnya lapisan atas tanah yang subur, ya, yaitu lapisan topsoil, dan baik untuk pertumbuhan tanaman. Jadi tanah subur itu berfungsi untuk pertumbuhan tanaman, serta berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air. Jadi akibat erosi itu akan menyebabkan lapisan topsoil itu akan habis, ya. Karena lapisan topsoil itu adalah lapisan yang subur, ya. Di sini banyak bahan organik dan itu bagus untuk pertumbuhan tanaman. Akibat erosi ini menyebabkan nanti kemampuan tanah itu untuk menyerap air atau melakukan infiltrasi air ke dalam tanah dan menahan air itu akan berkurang, ya.
sehingga akan menyebabkan aliran permukaannya itu sangat besar dan terjadilah erosi. Ya. Tanah yang terangkut tersebut akan diendapkan di tempat lain, bisa saja di dalam sungai atau di waduk atau di danau. Ya. Misalnya biasa kita lihat ada delta-delta di tengah sungai, berarti erosi pada sungai itu besar. Ya. Misalnya di waduk banyak tanah, ya, sedimentasi yang dulunya dalam, tiba-tiba dia dangkal, berarti itu adalah banyak sedimentasi pada daerah hulunya. Ya. Saluran irigasi juga, ya, bisa kita lihat. Misalnya dulu lancar, tiba-tiba dia tersumbat, berarti di situ kita lihat, oh ternyata banyak tanah, ternyata banyak sedimentasi yang terkait, dan masih banyak yang lain. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi erosi menurut Akta 1989 itu bisa kita lihat bahwa faktornya adalah iklim. Iklim itu dalam hal ini adalah curah hujan, kemudian vegetasi ini yang berfungsi untuk proteksi, kemudian topografi ini yaitu panjang lereng dan kemiringan lereng, dia adalah menambah energi terjadinya erosi nantinya. Kemudian tanah ini adalah untuk daya tahannya, ya, yaitu erodibilitas, bagaimana tanah itu mudah terjadi erosi atau dia tidak mudah terjadi erosi. Dan berikutnya adalah faktor manusianya, yaitu bagaimana manusia itu mengolah lahan tersebut. Jadi kelima hal inilah yang mempengaruhi terjadinya erosi. Ya. Saya kira itu saja materi kita untuk